Shalom untuk seluruh jemaat Abaloh Bali, Abaloh Denpasar. Saya ingin mengucapkan secara pribadi atau mewakili tim kepimpinan, selamat tahun baru 2021. Hari ini minggu kedua, saya ingin membagikan tentang suatu permulaan baru, tema kita yang sering disinggung beberapa saat yang lalu. Untuk memudahkan, saya ingin membuka masker saya. Ingat, masker dan hand sanitizer ya. Nah, kita punya tema tahun ini adalah suatu permulaan baru, new beginning ya. Boleh disebut suatu musim yang baru. Nah, di mana ayatnya? Pak Doni sudah menyebutkan, Pak Petrus juga pernah menyebutkan proses ini. Saya ingin membacakan secara komplit. Ayat ini diambil dari kitab Yesaya. Demikian, dimulai dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Secara menyeluruh kita bisa melihat. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka berbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya ulang, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku sedang membuat sesuatu yang baru, permulaan baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minuman umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan di Abaloh Bali, Tuhan membuat permulaan baru supaya umat Tuhan memberitakan kemasyhurannya, supaya umat Tuhan bisa memuliakan nama Allah. Amin. Ini luar biasa. Nah, Yesaya mengingatkan 470 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dan dia mengatakan bahwa ada suatu permulaan baru. Allah ingin membuat sesuatu yang baru. Tetapi ingat, jangan ingat-ingat yang lalu. Ingat-ingat yang lalu tentang apa? Bicara tentang kemampuan, bicara tentang skill kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, kegagalan kita, juga termasuk keberhasilan hidup kita. Lupakan, karena ada sesuatu yang baru yang sedang akan dimulai oleh kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, musim baru atau permulaan baru itu bukan sesuatu yang asing di dalam Alkitab. Bukan hanya sesuai dengan nubuatan Yesaya saja. Tetapi kalau kita lihat, kita sedang membaca hari ini di Aba tentang Kejadian 6. Itu bicara tentang Nuh. Ya, Nuh dikatakan membuat perjanjian baru karena Tuhan begitu menyesal menciptakan manusia, dimusnahkan dengan air bah. Dia berkata pada Nuh, kita akan membuat perjanjian baru. Suatu permulaan baru muncul setelah kejadian air bah. Di Alkitab juga bicara ketika Yosua masuk ke tanah Kanaan, ada sesuatu permulaan yang baru juga. Dan ketika Bait Allah dibangun pada zaman Hagai, itu juga berbicara sesuatu permulaan yang baru. Nah, kita akan banyak belajar suatu permulaan baru dengan kasusnya Hagai. Kita akan melihat secara detail apa yang kita bisa belajar dari suatu proses permulaan baru. Ketika bangsa Israel sudah kembali ke tanah perjanjian atau tanah Israel, setelah mereka ditawan di kerajaan Babel selama 70 tahun, mereka secara mukjizat bisa kembali lagi ke tanah Israel. Luar biasa. Melalui proses Nehemia yang memimpin. Nehemia menjadi bupati di sana. Pertolongan Tuhan dinyatakan untuk seluruh bangsa Israel yang tertawan di tanah Babel. Mereka kembali membangun
tembok Yerusalem. Tembok itu simbol ketenangan, simbol keamanan, simbol kemuliaan dikembalikan ke bangsa Israel kembali melalui kepimpinan Nehemia, Bupati Nehemia. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat proses ini luar biasa, dahsyat. Kenapa? Dulu ditawan, sekarang bebas. Bahkan mereka bisa melakukan proses pemerintahnya sendiri. Tentunya dengan bantuan dari kerajaan Babel atau sebenarnya media Persia. Nah, menarik sekali, orang Israel setelah melihat tembok Yerusalem, ternyata mereka puas sampai di situ. Padahal kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, yang dihancurkan kerajaan Babel waktu itu melalui Nebukadnezar dengan komandannya Nebuzaradan, itu bukan hanya tembok Yerusalem, tapi yang paling utama ada Bait Allah, tempat Allah bersemayam menyatakan diri untuk bangsa Israel. Itu dihancurkan. Ketika orang Israel sudah sampai di tanah Israel, ternyata mereka puas dengan membangun tembok saja. Nah, kita bisa lihat dari proses ini apa yang terjadi. Ternyata kalau kita bisa melihat bahwa yang baik belum tentu benar loh. Kenapa? Kita bisa melihat Hagai 1 ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak. Mereka sudah pulang ke tanah perjanjian kembali. Sudah membangun tembok Yerusalem. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jemaat yang dikasih Tuhan, hal yang baik ternyata belum maksimal, tidak maksimal. Mereka tidak merasa bahwa kehidupan mereka tidak maksimal. Karena ada kehendak Tuhan yang lebih utama yang harus mereka genapi. Mereka membangun rumah Tuhan. Itu sesuai dengan nubuatan para nabi sebelumnya. Yeskiel menubuatkan, Yeremia menubuatkan, bahkan Yesaya sebelum jauh mereka ditawan di tanah Babel. Mereka lupa hal yang paling utama, pembangunan bait Tuhan, gereja Tuhan, rumah Tuhan. Padahal itu adalah perintah. Perintah itu mengikat. Mereka tidak menyadari ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu apa? Dikatakan mereka tidak tahu kalau mereka tidak mendapatkan berkat. Ya, mereka merasakan sesuatu yang kurang, anggurnya kurang, pertaniannya kurang, apalagi tanahnya kurang produktif. Mereka tidak maksimal, tidak merasa, bahkan mengerikan sekali bukan keadaan ini. Kadang-kadang kita tidak tahu kalau hidup kita tidak maksimal, kehidupan keluarga kita tidak maksimal, kehidupan pribadi kita tidak maksimal, bisnis kita tidak maksimal, pelayanan kita tidak maksimal, kita bahkan tidak tahu. Bahkan kita puas dengan keadaan diri sendiri. Permulaan baru untuk merubah hidup kita menjadi maksimal. Nah, kita akan belajar bagaimana akhirnya bangsa Israel melalui Nabi Hagai, melalui Nabi Sakaria, mereka diingatkan kembali kepada permulaan yang baru. Para penatua, ya, Pak Doni, Pak Petrus, saya, pemimpin lainnya mengingatkan ada permulaan baru, ada new beginning yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat, yaitu kita kembali kepada gereja mula, pembangunan bait Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Permulaan baru itu menggantikan sesuatu yang lebih lama, sesuatu proses yang lebih lama. Proses yang lebih lama
di zamannya Hagai adalah mereka berhasil membangun tembok Yerusalem. Udah bagus, cuma belum maksimal. Allah ingin ada tembok Yerusalem dan bait Allah yang dibangun. Waktu mereka mengalami kejatuhan dalam dosa sehingga ditawan oleh Babel, temboknya dihancurkan dan bait Allah dihancurkan. Nah, sekarang mereka memulai permulaan proses yang baru, ya, membangun bait Allah. Nah, bagaimana mereka membangun bait Allah? Hagai memberikan catatan yang luar biasa tentang pembangunan rumah Allah. Hagai memberikan informasi yang cukup detail. Bagaimana prosesnya, hal-hal apa yang mereka mesti miliki. Nah, menarik sekali. Dikatakan di dalam Hagai 2 ayat 5 sampai 6. Hagai 2. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Sosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku, atau Tuhan, ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut. Wow, luar biasa, ya. Mengingatkan janji waktu kamu keluar dari Mesir. Bukan hanya pada waktu di Babel saja, jauh sebelumnya. Nah, saya ingin mengingatkan pada setiap kita, ada 3 hal yang Tuhan berbicara melalui Hagai. 3 hal besar yang kita bisa melakukan untuk memasuki new beginning atau suatu permulaan baru. Saya berharap setiap kita, para pemimpin keluarga, pemimpin komunitas sel, pemimpin di mentoring, dimanapun juga, kita ingat ada 3 proses. Dikatakan, kuatkan hatimu. Stir up your heart. Kuatkan. Ya, yang dikuatkan siapa? Di situ dikatakan Zerubabel, pemerintahan. Zerubabel ini buyut nenek buyutnya Tuhan Yesus. Ya. Siapa lagi? Yosua bin Sosadak, imam besar. Pemimpin agama. Pemimpin rohani, pemimpin pemerintahan. Siapa lagi? Semua rakyat. Semuanya. Jemaat Abolov yang dikasih Tuhan yang di Denpasar ini, kita mesti menguatkan hati. Menguatkan hati bahwa Tuhan memberikan sesuatu. Jaga hati kita. Lupakan keberhasilan kita, lupakan kegagalan kita, pengalaman skill kita, ya. Jangan ingat-ingat yang lalu. Kita mau memasuki sesuatu yang lebih baru, ya. Menguatkan dari apa? Ingat, COVID-19 bukan dari Allah, ya. COVID-19 ini adalah cara Allah untuk kita kembali pada kehendak, pada rencana Allah, pada kemauan Allah. Kalaupun katakan ini karena manusia, Nehemia 13 ayat 2 mengatakan kutuk itu bisa dirubah jadi berkat. Allah tidak pernah mereka-reka perkara-perkara yang jahat. Manusialah yang mereka-reka, ya. Dan Yeremia mengingatkan 29, Allah memberikan rancangan damai sejahtera. Allah ingin mengembalikan kita kepada rencananya, kehendaknya, membangun bait Allah. Dalam konteks kita membangun jemaat mula-mula, gereja yang seperti jemaat mula-mula, gereja yang dibangun karena proses keluarga, ya. Saya mau kita betul-betul menangkap proses ini. Kita mau menguatkan hati kita untuk betul-betul membangun jemaat mula-mula, jemaat yang seperti Allah mau. Mari, kuatkan hati kita. Ya, jaga hati kita. Ada sesuatu yang Allah taruh dalam hati kita. Ya. Yang kedua, bukan hanya kita menguatkan hati kita, ya. Stir up, ya. Kalau yang loyo, yang lemes, ya, yang sedang malas, ya, ingat
ada dulu zaman saya namanya slumber spirit. Slumber spirit itu roh yang males, yang ngantuk, ogah-ogahan. Bangun, ayo kuatkan, ayo. Nah, bukan hanya bangun, hanya menguatkan. Disuruh apa? Wih, luar biasa. Mungkin kenapa Pak Jokowi bisa mimpin 2 kali, karena kabinetnya disebut kabinet bekerja. Alkitab ngomong kok, saudara-saudara. Lihat nih, ya, dikatakan, ya, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wih. Mari kita bekerja. Bekerja itu apa sih artinya? Bekerja itu melakukan apa yang kita bisa. Yang tidak bisa tidak usah dilakukan. Amin. Lakukan yang bisa. Kalau kita bisanya mendoakan orang, doakan orang. Kita cuma bisanya, Pak Pita, saya hanya mengirim saat teduh. Lakukan. Mari kita bekerja. Ya. Saya percaya ketika kita bekerja, sesuatu yang tidak mampu, tidak bisa, akhirnya menjadi sesuatu keterampilan dan skill. Dan skill yang terus diasah akan menjadi excellent. Dan sesuatu yang excellent akan dicari orang. Itu artinya bekerja. Yang kedua, dalam proses bekerja kita bisa mengembangkan apa yang ada. Ya. Di sekolah kita pada masa COVID-19, tahukah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di Tunas Bangsa di Bali ini membuat ribuan video. Seisi 5-7 menit, ribuan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Ketika COVID masuk, ketika proses pendidikan berubah, mereka betul-betul bingung. Puluhan jam, seingat saya mungkin lebih dari 50 jam, kita diskusi, ngobrol. Akhirnya kita bisa membuat video buat studio. Dan akhirnya apa? Berkatnya Tunas Bangsa lagi memikirkan ada homeschooling, ya. Nanti kalau Pak Doni ke Karangasem ada 9 desa atau 10 desa di sana, ya. Mereka bisa sekolah di tempatnya masing-masing pakai kurikulumnya Tunas Bangsa. Mungkin lulusannya nggak pakai sertifikatnya, tapi kita bisa bentuk yayasan sendiri, semacam seperti homeschooling, mungkin pakai nama apa, tapi kualitasnya Tunas Bangsa. Bisa dibayangkan, bukankah itu luar biasa? Ketika kita bekerja, kita akan melihat. Ketika kita hari ini mengalami situasi COVID, kita kuat dengan apa? Komsel makin kompak, mentoring makin semangat. Nah, saya melihat itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa kita bekerja? Waduh, Pak Bita, saya justru hari-hari ini malas. Karena Anda tidak bekerja. Karena Anda berhenti, Anda melamun. Jangan, stop. Kuatkan hatimu, ayo bekerja. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Baca firman, berdoa banyak. Saya percaya itu akan membuat kita berbeda. Yang terakhir, penting sekali menurut saya. Di situ dikatakan, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Jangan takut. Kalau saya melihat kata-kata jangan takut di Alkitab, biasanya tidak berhenti di situ. Biasanya selalu kata, jangan khawatir, jangan takut, percayalah. Amin. Seperti Tuhan ingin mengatakan, kali ini memang kita nggak mampu kok, memang kita nggak bisa, memang. Tapi nggak usah takut, karena yang menggerakkan Allah. Pembangunan bait Allah, pembangunan jemaat mula-mula, pembangunan gereja, keluarga, itu memang bukan kemampuan kita. Jemaat, jangan salah mengerti, bukan kemampuannya Pak Petrus, Pak Doni, kami, saya, pemimpin komsel Anda, bukan. Mentor Saudara, bukan. Itu adalah Allah. Kerinduan Allah. Kemauan Raja segala Raja, Juru Selamat kita, Tuhan segala Tuhan, Yesus itu yang mau. Karena itu pastikan kita tidak perlu takut. Caranya bagaimana? Ya percaya. Nah, karena ini inisiatifnya Allah, kemauannya Allah, kita mesti percaya pada Tuhan. Saya menyarankan hari ini buat waktumu dengan Tuhan lebih banyak dari apapun juga. Sebelum kau melakukan apapun juga, belajar engkau mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan.
Engkau tidak akan pernah berhasil di dunia nyatamu sebelum engkau melakukan kepercayaan kepada dunia spiritualmu, rohanimu. Karena dunia yang nyata itu dibangun dari dunia yang tidak nyata, itu percaya kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan. Dari situ kita tidak takut. Katakanlah COVID. Setiap kita bisa kena COVID loh. Ya. Setiap kita bisa dipanggil Tuhan sewaktu-waktu. Ini bukan masalah rohani tidak rohani. Ada orang yang rohani kena COVID. Yang tidak rohani ada yang tidak kena COVID. Ini masalah penyakit aja. Penyakit bisa mampir kemana-mana. Tapi semangatnya, suasana tidak takut itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Pada zaman kerajaan Roma ada pandemi yang luar biasa. Ada musibah yang luar biasa. Sepertiga orang Roma meninggal. Tapi anak-anak Tuhan tidak takut. Mereka percaya kepada Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebenaran Tuhan menyertai mereka. Mereka tidak takut. Dan akibat itu membuat orang-orang Roma, orang-orang Yunani kagum kepada orang percaya. Dan akhirnya mereka bertobat. Akhirnya mereka bertanya, kok kamu gak takut? Saya percaya ketika engkau tidak takut, percaya pada Tuhan, ada sesuatu yang membedakan untuk kita memulai sesuatu yang baru. Saya ingin mengakhiri, saya ingin mendoakan setiap kita. Saya percaya ketika kita berdoa, ada kuasa menyertai kita. Sebelum nanti kita berdiskusi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk seluruh jemaat Abalof Denpasar atau Bali ini. Dimanapun mereka berada, baik mereka beribadah pagi, siang, sore atau malam, anakmu berdoa sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas, mentoring komunitas sel, supaya setiap kami menyadari bahwa permulaan baru terjadi di tengah-tengah kami, sedang terjadi di tengah-tengah kami. Karena itu, anakmu berdoa setiap kami betul-betul menetapkan hati, setiap kami terus bekerja, melakukan, setiap kami menjalani proses kami. Kalaupun ada sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menghalangi, kami tidak takut dan kami percaya pertolongan Tuhan, karena Tuhan menyertai kami. Kalau hari ini mungkin ada di tengah-tengah kami, di jemaat, ada yang mengalami situasi yang puas dengan masa lalu kami, keadaan kami, aku berdoa, kami berdoa supaya Tuhan memberi pengertian. Kami tidak mau tertipu dengan pekerjaan iblis ini. Kalau hari ini kami tenggelam dengan kegagalan, tenggelam dengan keberhasilan, tenggelam dengan banyak hal, kami melihat sesuatu yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih baik akan Tuhan berikan pada kami. Sekali lagi, kami tidak mau tertinggal dengan apa yang Allah mau. Kami mau yang benar, bukan yang baik. Karena kadang-kadang yang baik menjadi musuh daripada yang benar. Sesuatu yang lebih baik, yang mulia, itu musuhnya adalah sesuatu yang baik. The best is always has enemy the good. The good is always the enemy of the best. Karena itu Tuhan, anak berdoa supaya kasih-Mu, kuasa-Mu, kebenaran-Mu membukakan jemaat, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap komunitas, setiap grup-grup mentoring. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Januari, Februari sampai Desember 2021 ini menjadi permulaan baru, new beginning dalam kehidupan, keseluruhan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anak berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Setelah ini kita akan berdiskusi, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa diskusikan, sharingkan di keluarga kita atau di komunitas kita. Tuhan Yesus berkati.